Dimulai saat Boruto yang berada di markas Orochimaru bertemu dengan Kashin Koji. Saat itu, Kashin Koji berkata, "Boruto, saat ini Orochimaru sedang mengembangkan teknologi Togedama yang aku jelaskan waktu itu." Boruto yang mendengar perkataan dari Kashin Koji kemudian berkata, "Apakah itu akan bisa menggantikan sel yang diganti dari pecahan Jubi yang memerangkapkan para shinobi paman?" Kashin Koji kemudian menjawab dengan berkata, "Aku rasa itu tidak berlaku Boruto." Boruto yang mendengar jawaban Kashin Koji tampak bersedih, dan Kashin Koji pun melanjutkan dengan berkata, "Karena Orochimaru menciptakan Togedama ini berdasarkan apa yang dia ketahui tentang pecahan Jubi, agar saat dia menciptakan tiruan dari pecahan Jubi, dia dapat membangkitkannya lagi." Dengan Togedama tersebut, Boruto kemudian tampak menatap Kashin Koji dengan serius. Lalu Boruto berjalan untuk duduk di salah satu batu di dekat Orochimaru. Tampak Boruto pun ingin mengistirahatkan dirinya untuk sementara waktu, karena dia telah menguras begitu banyak energi yang ada di dalam tubuhnya, dan Boruto pun melakukan pengisian cakra planet. Di tempat tersebut, tampak Kashin Koji tidak ingin mengganggunya. Lalu Kashin Koji berjalan mendekati Sarada dan juga Himawari. Kashin Koji berkata, "Sarada, Hima, apakah semua baik-baik saja?" Sarada yang mendengar ucapan dari Kashin Koji kemudian berkata, "Aku rasa tidak paman, saat ini Otsutsuki telah berbuat berlebihan yang sangat membahayakan dunia shinobi ini. Karena bisa dipastikan bahwasanya shinobi akan benar-benar punah jika sampai Otsutsuki itu berhasil menanam buah cakra di planet kita." Himawari yang mendengar ucapan dari Sarada tampak hanya diam. Akan tetapi, Kurama yang ada di dalam tubuh Himawari kemudian mengajak Himawari berbicara. Kurama berkata, "Aku yakin kau dan juga Boruto akan menjadi pahlawan dunia shinobi selanjutnya. Sesuai ramalan yang Naruto saat itu katakan." Himawari yang mendengar ucapan dari Kurama kemudian berkata, "Apa yang saat itu ayahku katakan Kurama?" Kurama kemudian menjawab dengan berkata, "Dia mengatakan bahwasanya penerusku akan lebih kuat dariku, dan aku sangat yakin itu, yang berarti maksud Naruto adalah dirimu. Akan tetapi, mungkin Naruto salah mengatakan hal tersebut, karena kenyataannya, saat ini kau dan juga kakakmu lah yang akan menyelamatkan dunia shinobi, yang penuh dengan ancaman dari Otsutsuki ini." Adegan pun kembali ke Boruto, yang saat ini sudah mulai terisi cakra planet di dalam tubuhnya. Karena mengisi cakra planet sangatlah cepat, Boruto pun berdiri, dan Boruto berbicara kepada salah satu katak yang ada di desa Konoha. Boruto berkata, "Tolong carikan aku posisi di mana Eida dan Daemon berada." Katak itu pun menjawab dengan berkata, "Tunggu sebentar Boruto, apa yang kau ingin lakukan?" Boruto yang mendengar ucapan dari katak tersebut kemudian menjawab dengan berkata, "Tidak usah terlalu ikut campur, lakukanlah saja, karena aku tahu apa yang harus aku lakukan sekarang." Setelah mendengar perkataan dari Boruto, katak itu pun langsung pergi menjauh dari tempat awalnya yang berada di hutan desa Konoha, dan saat ini katak itu melompat menuju desa Konoha. Boruto yang telah selesai kemudian berjalan menuju ke arah Kashin Koji untuk memantau mata katak itu menuju ke Konoha. Boruto kemudian berkata kepada Kashin Koji, "Paman bicarakan padaku jika salah satu katakmu berhasil menemukan Eida, karena tadi aku telah memberi petunjuk untuk menemui Eida segera, karena ini sangat penting." Kashin Koji yang mendengar ucapan Boruto langsung melakukan penglihatan pada katak tersebut, dan ternyata katak itu menuju ke ruangan di salah satu kantor Hokage, dan terdapat Eida juga Daemon di sana yang saat itu sedang berbicara. Saat itu Eida sedang membicarakan Boruto berkata, "Ini semua adalah ulah dariku Daemon.
Karena aku tidak sengaja mengaktifkan kekuatan Zeno yang memiliki efek menghilangkan ingatan semua orang, dan semuanya hampir berakhir saat itu juga. Daemon, yang saat itu berada di samping Eida, kemudian berkata, "Tidak kakak, mungkin saja ini sudah ditakdirkan, dan pasti ada hal baik di balik itu." Seperti Boruto yang saat ini menjadi semakin kuat, karena hal tersebut dapat memaksa Boruto untuk berlatih dengan giat, sehingga kekuatannya meningkat pesat saat itu juga. Eida tetap saja menyalahkan dirinya, dan Daemon pun menambahkan dengan berkata, "Mungkin jika Boruto tidak terkena masalah tentang kekuatan Zenomu kakak, pasti Boruto akan tetap sama saja, dan bisa jadi itu akan lebih membahayakan Konoha." Eida pun tampak mulai mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Daemon, dan Eida berkata, "Apakah kau merindukannya kakak?" Tampak Eida pun tersipu malu, dan pipinya memerah akibat ucapan dari Daemon tersebut. Lalu Eida dengan polosnya berkata, "Siapa maksudmu Daemon? Apakah Boruto?" "Tentu tidak." Tampak Eida pun membohongi dirinya sendiri dengan mengatakan hal tersebut. Daemon yang mengetahui apa yang ada di dalam hati kakaknya, kemudian hanya tersenyum, lalu secara tiba-tiba portal terbuka di samping mereka berdua berdiri, dan Daemon pun melihat Boruto keluar dari portal tersebut. Eida pun terkejut dengan hal itu, dan pipi Eida pun langsung memerah karena Eida tersipu malu dengan kedatangan Boruto yang baru saja dia bicarakannya. Lalu Demon berkata, "Hei Boruto, kenapa kau tiba-tiba membuka portal di sini? Apa tujuanmu?" Tampak Boruto tidak mengatakan apapun kepada Daemon dan juga Eida. Akan tetapi, Boruto langsung menggandeng tangan Eida dan juga Demon untuk masuk ke portal dimensinya. Sebelum Boruto membawa Eida dan juga Daemon untuk berteleport menggunakan portal miliknya, Boruto kemudian mengkomunikasikan kepada Shikamaru dengan berkata, "Paman Shikamaru, oh maksudku Hokage ke-8. Aku akan membawa Eida dan juga Daemon untuk sementara, jadi tidak usah terlalu dipikirkan tentang Eida dan juga Daemon, karena Eida juga Daemon akan tetap aman berada di sampingku." Setelah mengatakan hal tersebut, Shikamaru kemudian berkata, "Tunggu Boruto, apa yang akan kau lakukan?" Boruto tidak menjawab pertanyaan dari Hokage ke-8 itu, dan Boruto langsung saja masuk ke portal dimensinya dengan membawa Eida dan juga Daemon kembali ke markas Tuan Orochimaru. Ketika Boruto kembali ke markas tersebut dengan membawa Eida dan juga Daemon, semua orang terkejut. Bahkan Kashin Koji yang saat itu berada di samping Boruto pun berkata, "Apa maksud dari dirimu Boruto? Kenapa kau membawa Eida dan juga Demon ke markas ini?" Boruto yang mendengar perkataan dari Kashin Koji kemudian menjawab dengan berkata, "Aku sudah memikirkan ini paman, dan ini adalah pilihanku." Sarada yang melihat Boruto membawa Eida tampak memperhatikan Eida dan juga Daemon. Lalu Sarada berkata kepada Boruto, "Kau memikirkan apa Boruto? Dan apa yang kau tuju?" Boruto yang mendengar ucapan dari Sarada kemudian menjawab dengan berkata, "Ini terkait dengan jasad Otsutsuki bertanduk 4 itu Sarada. Aku mengingat bahwasanya Eida memiliki mata yang sangat istimewa, yaitu bisa melihat secara langsung kejadian apapun yang sedang terjadi di planet ini. Dan apa kau melupakan kekuatanku, bahwa Joganku ini
bisa mengakses dimensi dimanapun dia berada, selagi aku mengetahui koordinat dari dimensi tersebut, aku dapat bepergian ke sana. Semua orang terkejut dan kemudian terdiam dengan perkataan Boruto. Lalu Boruto berkata kepada Eida, aku ingin kau mengakses di mana lokasi jasad Otsutsuki yang saat itu telah aku musnahkan. Eida yang mendengar perkataan Boruto kemudian tampak menanyakan hal tersebut, dan Eida berkata, seperti apa Otsutsuki yang kau maksud itu Boruto? Aku sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Boruto dengan tenang lalu menjelaskan ciri-ciri dari Otsutsuki bertanduk 4 itu yang telah dia kalahkan pada pertarungan di video sebelumnya, dan Boruto pun kemudian tampak meyakinkan Eida. Setelah Eida mengetahui gambaran dari Otsutsuki itu, Eida pun mengakses letak di mana jasad Otsutsuki bertanduk 4 itu berada. Akan tetapi, Eida terkejut saat itu, dan Boruto pun menanyakan apa yang terjadi. Boruto membawa Eida ke markas Orochimaru, dan Boruto mengatakan bahwa adanya Eida di situ untuk menggali informasi tentang siapa pencuri dari jasad Otsutsuki bertanduk 4 yang saat itu Boruto musnahkan. Eida menggunakan segel tangannya, dan Eida pun menemukan lokasi di mana Otsutsuki bertanduk 4 itu di bawah. Hal mengejutkan pun terjadi. Ternyata saat itu yang membawa Otsutsuki bertanduk 4 adalah Amado yang saat ini berada di suatu laboratorium. Eida kemudian berkata, Amado, apa tujuan Amado sebenarnya? Boruto yang mendengar perkataan dari Eida kemudian menjawab dengan berkata, apa kau bilang Eida? Amado yang telah mengambil jasa dari Otsutsuki itu? Eida pun menganggukkan kepalanya yang memberi tanda bahwa apa yang dikatakan oleh Boruto itu benar. Orochimaru yang saat itu mendengar percakapan dari Eida dan juga Boruto kemudian menjawab dengan berkata, si ilmuwan sialan itu, Amado memang terkenal dalam kelicikannya dan selalu berhasil memanipulasi pikiran orang sehingga kita tidak bisa memikirkan sesuatu hal buruk tentangnya. Jadi kalian harus berhati-hati dengan Amado. Kemungkinan Amado membawa jasad Otsutsuki bertanduk 4 itu untuk mengembangkan penelitiannya tentang cakra yang ada pada Otsutsuki bertanduk 4 itu untuk menciptakan manusia buatan baru yang sangat mengerikan. Setelah mendengar ucapan dari Orochimaru, Boruto kemudian berkata, aku tak mengerti dengan kondisi Amado sekarang. Akan tetapi, bukankah Amado telah bersekutu dengan Konoha? Lalu apa yang saat ini akan dilakukan Amado? Daemon yang ada di samping Eida kemudian menjawab dengan berkata, ilmuwan tua itu sangat berambisi untuk membangkitkan anaknya Boruto. Mungkin itu adalah salah satu langkahnya, tapi itu tidak menjadi masalah, karena sekuat apapun manusia buatan dari Amado, pasti akan kukalahkan dengan mudah. Daemon mengatakan hal tersebut dengan sangat sombong, dan Boruto kemudian berkata, aku tahu siapa dirimu Daemon, tapi jangan terlalu meremehkan siapapun yang menjadi lawanmu. Daemon yang mendengar ucapan dari Boruto tampak mengalihkan pandangannya terhadap Boruto, karena Demon merasa ucapan Boruto meremehkan dirinya, dan Boruto pun kemudian melanjutkan bertanya kepada Orochimaru. Boruto berkata, kira-kira apakah kau mengetahui letak koordinat lokasi dari laboratorium milik Amado tersebut? Paman Orochimaru. Orochimaru kemudian menjawab dengan berkata,
Saat Amado masih bersama Konoha, aku pernah berbicara serius dengannya, dan aku hanya mengetahui laboratorium Amado yang ada di Konoha. Untuk yang ini, mungkin adalah salah satu laboratorium rahasia milik Amado, karena saat ini, Amado sudah tidak bersama dengan Konoha lagi. Boruto tampak terdiam, dan memikirkan suatu hal yang harus dilakukan saat ini. Kashin Koji yang melihat Boruto berpikir keras, kemudian berkata, "Apakah kau sempat menyentuh jasad dari Otsutsuki itu, Boruto?" Boruto pun kemudian menjawab pertanyaan dari Kashin Koji dengan berkata, "Aku menyentuhnya, Paman, akan tetapi aku tidak mungkin bisa bertelepon ke tempat itu." Kashin Koji yang mendengar jawaban dari Boruto kemudian berkata, "Tidak ada salahnya kau mencoba untuk melakukan teleport ke lokasi jasad Otsutsuki bertanduk empat itu, karena cakra juganmu pasti tertanam pada Otsutsuki bertanduk empat itu." Boruto pun kemudian berjalan agak jauh, dan Boruto menggunakan segel tangannya untuk mencoba bertelepon ke lokasi dari jasad Otsutsuki itu berada. Boruto mencoba beberapa kali, dan saat itu, ternyata percobaan Boruto gagal, dan Eida pun yang melihat percobaan Boruto gagal, lalu kembali melihat menggunakan matanya, dan ternyata, saat itu Amado sedang melakukan sesuatu kepada jasad Otsutsuki bertanduk empat tersebut. Eida berkata, "Boruto, aku melihatnya. Mungkin saat ini cakramu yang telah tertanam pada jasad Otsutsuki bertanduk empat itu tidak bisa digunakan, karena aku melihat Amado menetralkannya dengan cairan khusus yang memungkinkan untuk mengekstrak semua jenis cakra dan membentuknya sebagai cairan yang dia simpan di wadah khusus." Orochimaru yang mendengar Eida mengatakan hal tersebut kemudian berkata, "Oh, sepertinya aku mengetahui apa yang kau deskripsikan, Eida. Itu adalah proses mencairkan DNA dari makhluk hidup. Dan sepertinya Amado melakukan hal tersebut kepada jasad Otsutsuki bertanduk empat itu." Boruto yang mendengar ucapan dari Orochimaru kemudian menjawab dengan berkata, "Apa manfaat dari cairan sel DNA itu, Paman?" Orochimaru yang mendengar perkataan dari Boruto kemudian menjawab dengan berkata, "Cairan itu memiliki suatu cakra khusus yang dimiliki oleh makhluk hidup yang diekstraknya, dan kau tahu sendiri bahwasanya Otsutsuki adalah entitas makhluk terkuat di alam semesta ini. Karena jika dibandingkan dengan manusia seperti kita, Otsutsuki adalah duanya." Setelah mendengar perkataan dari Orochimaru, Boruto pun terdiam, dan Boruto kini kembali mengumpulkan cakra miliknya, yaitu cakra planet, untuk melakukan teleportasi antar dimensi menggunakan cakra jugan miliknya. Sementara itu, Eida terus-terusan memperhatikan pergerakan dari Amado di laboratoriumnya tersebut, dan secara mengejutkan, tiba-tiba Kawaki pun masuk di ruangan tersebut. Kemudian Kawaki berkata, "Hei Amado, apakah kau sudah siap untuk mengekstraknya ke dalam tubuhku?" Amado yang mendengar ucapan dari Kawaki kemudian menjawab dengan berkata, "Belum siap lagi, Kawaki. Saat ini sel DNA-nya masih dalam kondisi yang belum netral, dan ini akan sangat berbahaya untuk tubuhmu." Delta pun tiba-tiba muncul setelah Kawaki masuk tadi, dan Delta kemudian berkata, "Kenapa kau haus akan kekuatan Kawaki? Padahal kau hanya perlu melatihnya, dan kau akan menjadi yang terkuat." Mendengar ucapan dari Delta, Kawaki tampak hanya mendiamkan Delta saja, dan Kawaki di posisi ini hanya ingin meningkatkan kemampuannya secara pesat dalam waktu yang singkat.
alias Kawaki merengek ke Amado agar kemampuannya ditingkatkan dengan cakra hasil ekstrakan dari sel DNA milik Otsutsuki yang ditemukan oleh Amado. Amado saat itu tidak ingin mengecewakan Kawaki, karena kita semua tahu bahwasanya Kawaki menyimpan sel untuk membangkitkan anak dari Amado itu sendiri. Jadi secara otomatis Amado sangat melindungi Kawaki dan menginginkan yang terbaik untuk Kawaki. Setelah itu, ternyata Amado meninggalkan Kawaki dan juga Delta yang berada di tempat itu sendirian. Kemungkinan Amado sedang membawa sel DNA dari Otsutsuki bertanduk 4 itu untuk diekstraksi dan dinetralkan dari kemampuan-kemampuan yang berbahaya yang ada di dalam DNA Otsutsuki tersebut. Delta kemudian berkata kepada Kawaki, "Kau tidak bisa selamanya," dan terus-terusan merengek meminta kekuatan secara instan kepada Amado. "Kawaki, kau harus membiasakan dirimu untuk melakukan latihan." Kawaki yang mendengar perkataan dari Delta kemudian emosi, dan Kawaki berkata, "Apa maksudmu, Delta? Apakah kau berpikir bahwasanya latihan yang kulakukan saat ini tidak cukup ketat?" Delta yang mendengar perkataan dari Kawaki kemudian menjawab dengan berkata, "Memang seperti itu adanya, Kawaki. Kau tidak melihat Boruto, dia berusia di bawahmu, tapi Boruto memiliki kemampuan di atasmu, dan bahkan saat ini aku sangat bingung. Sebenarnya latihan apa yang dilakukan oleh Boruto?" Saat itu Kawaki tampak mulai emosi dengan perkataan dari Delta yang membandingkan dirinya dengan Boruto, dan Kawaki pun kemudian menghancurkan gelas yang dipegang oleh Delta menggunakan batang besi hitam miliknya. Delta pun terkejut melihat hal tersebut, dan Delta langsung menengok ke arah Kawaki. Tampak Delta seperti sudah terbiasa dengan hal yang dilakukan oleh Kawaki tersebut, dan ternyata saat ini Kawaki pun pergi meninggalkan Delta sendirian di ruangan itu. Kemudian Delta melihat ke arah Otsutsuki bertanduk 4 itu, dan Delta berkata, "Aku sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh Boruto. Bahkan Otsutsuki sekuat ini bisa terbunuh oleh Boruto."